Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Oh haleluya, masih terus semangat mengiring Tuhan Yesus, amin. Di akhir penghujung kita kurang 2 bulan lagi. Bila kita tetap terus on fire di hadapan Tuhan, amin. Dan bila pada pagi hari ini kita mau sama-sama mengingat kembali kebaikan Tuhan, pengorbanannya yang Dia berikan bagi saudara dan saya, menyelamatkan hidup saudara dan saya. Sungguh kemurahan Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Semuanya karena kebaikan Tuhan, amin. Dan biarlah pagi hari ini kita memberikan pujian kita yang terbaik dengan segenap rasa cinta kita. Dan saya percaya setiap kita yang haus dan lapar akan Tuhan, Dia akan mengenyangkan kita dengan hadiratnya, amin. Haleluya. Sebelum kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan, mari satukan hati. Kita awali dulu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami rindu bersekutu mencari wajah-Mu Tuhan. Kami rindu membalas kebaikan-Mu Tuhan lewat hidup kami Tuhan. Lewat pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Kami mau mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau yang sudah mengorbankan diri-Mu Tuhan, memberikan nyawa-Mu Tuhan, untuk menebus setiap kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa dahsyat yang mengasihi kami Tuhan tanpa batas. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, kami pun mau mencari Engkau dengan sikap hati yang mengasihi-Mu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau yang melawat setiap kami, baik yang di tempat ini, bahkan yang ada di rumah. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Kami siap menyembah-Mu, kami siap memuji-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.
kepada kami Tuhan. Kami mau menyatakan Tuhan betapa hati kami mengasihi-Mu, betapa kami mengucap syukur memiliki-Mu yang menyelamatkan setiap kami. Kami datang pagi hari ini Tuhan, dengan segenap kerendahan hati kami Tuhan. Kami gak mampu Tuhan membalas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Nyawa yang Kau korbankan untuk setiap kami Tuhan, sebab siapakah kami Tuhan. Tapi kami tahu satu hal, kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami datang Tuhan, kami membawa hati kami Tuhan. Kami mau hati kami yang benar-benar Tuhan, rindu menyenangkan hati-Mu, rindu menyukakan hati-Mu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang melawat setiap umat-Mu pagi hari ini Tuhan, yang datang dengan segenap rasa cintanya Tuhan, yang datang dengan rasa ucapan syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang bertata di atas pujian penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah basyikinana nama, dengan apa kan ku segala kebaikan-Mu, segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu,
Mari lebih lagi bangun hubunganmu dengan Tuhan. Mari lebih lagi sembah Tuhan. Angkat suara, buka hatimu. Ini waktunya kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mau teduhkan hati dan pikiran kami. Mari Allah Roh Kudus, Kau bertahta di tempat ini. Awan kemuliaan menaungi tempat ini Tuhan. Sekian lama masih kami rindu menyembah-Mu. Hati kami haus akan Engkau, seperti rusa merindukan air. Demikianlah jiwa kami merindukan-Mu, ya Rama, haleluya. Jamah setiap kami, lawas setiap kami. Sekiara lama yara lama sekila lama yara lama sekila sungguh kami bangga punya Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Sungguh kami bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami dulu, sekarang dan selamanya. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang dahsyat, yang selalu menjaga kami Tuhan, yang berperang bersama dengan kami, sebab Kaulah Allah Sebaot Tuhan, yang berjalan berdampingan bersama dengan kami Tuhan, yang menjadikan setiap kami lebih daripada pemenang dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak akan pernah gentar, sebab kami punya Allah yang perkasa. Kami punya Allah El Gibor yang perkasa, yang dahsyat. Ya Rala Masih, ya Rala, ya Rala. Sebab Kau Yehova Shalom, sumber damai sejahtera kami Tuhan. Saya dan jemaat sama-sama tangan diri datang dalam hadirat Tuhan. Oh ya Allah masih ya sekian
Haleluya. Haleluya Tuhan. Hanya bagimu segala hormat pujian kami naikkan Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami rindu lebih lagi memuji namamu. Yang rindu memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Sorak-sorai buat Allah kita yang sungguh luar biasa dahsyat, amin. Yang memberikan kuasa bagi saudara dan saya untuk kita boleh lebih daripada pemenang, amin. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai kita mendapatkan mahkota yang kekal, amin. Mendapatkan mahkota kekal, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Dia sediakan. Engkau sediakan untuk siapa bawa? Kami bawa di setiap langkah. Haleluya. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kau percaya Yesus ada, di situ pasti mujizat terjadi. Oh, kami bersyukur punya Allah yang dahsyat, yang memberikan kami kuasa lebih daripada pemenang. Haleluya. Mari kita menang lebih dari katakan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Kita mau berlari bersama dengan Tuhan, amin. Berlari sampai tujuan, menyebabkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan. Percaya kemenangan sudah bersediakan, amin. Bagi saudara dan saya, amin. Di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan. Saya kemenangan sudah disediakan, amin. Untuk kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Percaya mujizat terjadi, amin. Haleluya. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sorak-sorai Allah kita yang dahsyat, haleluya. Oh, haleluya. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Tuhan Yesus. Allah yang luar biasa hebat. Haleluya. Sorak-sorai buat Allah kita, haleluya. Yang percaya bahwa kita punya Allah yang dahsyat, lambaikan tanganmu. Katakan Allah kita dahsyat 3 kali, amin. Katakan 1, 2, 3, Allahku dahsyat. Lagi dahsyat. Dahsyat, kurang kompak. Ayo, senggol kanan kirinya yang belum menyatakan Allah kita dahsyat, amin. Kita mau katakan dengan segenap hati kita, amin. Katakan 1, 2, 3, Allahku dahsyat, 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 haleluya. Sorak-sorai buat Allah kita, haleluya. Kita percaya setiap kita diberikan kuasa oleh Tuhan, amin. Untuk menaklukkan
segala yang ada di kaki kita dengan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama yang Bapa kita. Oh, sama-sama kita bertepuk tangan. Mari bersama katakan. Tes, tes. Ayo adik-adik, mari kita arahkan tangan kita pada anak-anak dan para pengajar gereja anak. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus,
Kami sehati Tuhan berdoa bagi anak-anak dan kakak yang mengajar. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu turun nyata Tuhan, dan berkati adik-adik ini Tuhan, dan kakak-kakak yang mengajarnya Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan Tuhan, dan memberikan kekuatan bagi kami Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan Tuhan hari ini Tuhan, biarlah Tuhan sendiri Tuhan yang tuntun, dan Tuhan buka jalan Tuhan. Tuhan berkati adik-adik ini Tuhan, mereka adalah biji mata-Mu Tuhan, kesukaan-Mu Tuhan, menjadi kebanggaan bagi kami, dan juga orang-orang tua Tuhan, yang menuntun Tuhan, hingga mengenal akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman yang ditaburkan untuk adik-adik ini Tuhan, kami percaya semuanya dari Tuhan. Berkati juga kakak-kakak yang memberikan pengajaran, biar semuanya Tuhan daripada-Mu. Roh Kudus, Engkau layakkan mereka Tuhan, hingga apa yang diberitakan Tuhan benar-benar daripada-Mu Tuhan. Berkati ibadah ibadah anak ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan tangan kasih-Mu, biar Engkau sendiri Tuhan yang menjaga dan menuntun dan memberkati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Saatnya kita akan bersyafaat bagi negara, gereja. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami panggil sekali lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami 2 orang 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, kami percaya Engkau hadir dan Engkau mengabulkan segala doa permintaan kami dan permohonan kami. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai. Kami percaya Tuhan, ada suatu kebanggaan bagi kami Tuhan, kami bisa hidup rukun damai di negara kami. Kami percaya semuanya atas kasih-Mu Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah. Berkati Pak Jokowi yang menjadi kepala negara kami. Berkati beliau Tuhan, apapun yang disampaikan, apapun Tuhan yang menjadi kebutuhan Bapak kepala negara kami Tuhan, kami percaya Kau juga menjagai Tuhan bangsa negara kami melalui aparat pemerintah-Mu Tuhan, penegak hukum dari Bapak Kapolri sampai Bapak Pangdam Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau berkati beliau Tuhan, apapun Tuhan yang menjadikan kerinduan kami Tuhan, dari bangsa damai sejahtera Tuhan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga Tuhan gereja-gereja tersebar di seluruh Indonesia Tuhan. Kau berkati Tuhan para gembala Tuhan yang sudah Engkau tetapkan Tuhan untuk menjadi pemberita Tuhan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau kuatkan, Kau berikan kesehatan dan kemampuan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati gereja kami, Narwastu Mujizat yang kami bernaung di bawahnya Tuhan. Kau berkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami, Bapak David dan Ibu Maria Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau berikan kesehatan, kemampuan, hikmat, marifat daripada-Mu, kesehatan Tuhan. Apapun Tuhan yang diberitakan Tuhan, apapun Tuhan yang dikerjakan beliau Tuhan, Kau turut campur tangan, Kau berkati keluarganya. Apapun yang dia lakukan Tuhan, Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga berkati para hamba jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu Tuhan yang saat ini beribadah Tuhan. Kami percaya apapun yang menjadi kerinduan kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati kami. Saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan
Mari jemaat kita angkat persembahan kita. Tuhan, kami mau mengangkat persembahan kami, mengucap syukur Tuhan. Apa yang kami persiapkan Tuhan, biar Engkau kuduskan, Engkau sucikan. Biar kami berikan dengan sukacita. Biar Tuhan balas tangan-tangan yang memberikan persembahan, Kau balaskan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Persembahan berjalan 2 kali, yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk pembangunan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan bisa melalui rekening BCA ya. Dan ada sedikit pengumuman ya, untuk QR BCA-nya ini sudah tidak bisa. Ya, jadi nanti kalau misalnya mau transfer pakai nomor rekening gereja ya, Bapak Ibu Saudara. Baiklah. Jangan lupa juga dikasih keterangan ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami persoalan, membutuhkan pertolongan dan rindu untuk didoakan, bisa mengisikan QR berikut, maka tim pasukan doa akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama hadirilah doa malam online dengan judul Building Healthy Financial, tanggal 7 sampai 11 November by Zoom pukul 9 malam. Mari Bapak Ibu Saudara ikutilah pasukan doa fajar, diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 3.45 sampai 4.45, wajib on cam dan room ditutup pukul 3.47. Dan untuk adik-adik gereja anak, mari yang belum join, yang mungkin ada di rumah, yang belum ibadah onsite, mari datang, ajak anak-anak Bapak Ibu Saudara, cucunya mungkin ya, bisa diajak untuk mengikuti ibadah gereja anak setiap hari Minggu pukul 10.30 di lantai 3. Hadirilah ibadah doa malam hari Rabu tanggal 9 November 2022 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Ibu Gembala PDM Seli Maria Sihombing. Mari sama-sama ikutilah retreat jemaat. Yang belum ikut retreat jemaat, mari ikut retreat jemaat. Saya percaya akan ada banyak hal yang luar biasa. Pada tanggal 29 sampai 30 April sampai 1 Mei 2023 bertempat di Arayana Hotel and Resort Rawas dengan nominal 550 per orang. Ini murah banget ya. Ini di luar biaya akomodasi untuk jemaat ya. Kalau di luar jemaat kena cas biaya akomodasi. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi saudari Chelsea, dan apabila Bapak Ibu Saudara mendaftar itu artinya Anda menabung. Berapapun yang Anda tabungkan, bila kita menabungnya dengan rutin sampai tahun depan, saya percaya pasti Tuhan cukupkan. Amin. Yang penting itu niat. Kalau kita niat, kita rindu, saya percaya Tuhan itu pasti menyediakan. Amin. Haleluya. Dan ibadah raya pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Juanda. Kita siapkan hati, kita teduhkan hati. Kita akan melihat tayangan berikut ini.
Audionya tadi jadi semangat ya, semangat retreat. Sungguh luar biasa. Retreat yang diadakan Naros itu bukan retreat yang biasa ya, tapi selalu retreat yang luar biasa, yang berkesan dan selalu rindu untuk dinanti-nantikan. Oh, haleluya. Saya percaya setiap kita, saya berharap boleh mengikuti retreat semuanya, tidak ada yang tidak ikut, supaya kita sama-sama diberkati, supaya kita juga sama-sama satu jalan, satu visi dengan apa yang gereja akan berikan. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam segala hal Tuhan, Engkau Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Satu yang kami percaya saat kami berjalan bersama dengan-Mu, kami pasti mampu melewati semuanya. Amin. Dalam segala persoalanku, ku percaya takkan melebihi kekuatan yang ada padaku, karena Engkau telah berjanji dalam setiap pergumulanku, Tuhan selalu menyertaiku. Kau bukakan jalan bagiku. Engkau Allah, ku percaya. Ku percaya Kau Allah turut bekerja. Ku percaya rencana-Mu indah. Ku percaya Kau mendatangkan kebaikan dalam seluruh kehidupanku. Mari sama-sama lebih dikatakan, dalam segala persoalanku, ku percaya takkan melebihi kekuatan yang ada padaku, karena Engkau telah berjanji dalam setiap pergumulanku, Tuhan selalu menyertai. Dia yang membukakan setiap jalan. Kau bukakan jalan bagiku. Engkau Allah, ku percaya. Ku percaya Kau Allah turut bekerja. Ku percaya rencana-Mu indah. Ku percaya Kau mendatangkan kebaikan dalam seluruh kehidupan. Mari sama-sama kami Percaya, haleluya, turut bekerja. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu indah. Ku percaya Kau mendatangkan kebaikan dalam seluruh kehidupanku, dalam seluruh kehidupanku, dalam seluruh kehidupanku. Sekali lagi, dalam seluruh kehidupanku. Kami sungguh percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap berkata Tuhan Yesus sungguh baik dan sangat baik.
Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Bahkan setiap pencobaan kami alami, pencobaan yang tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Sungguh hati kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang sungguh baik dan sangat baik. Mari Tuhan berbicaralah, Tuhan berfirmanlah pada pagi hari, siang hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu, kuduskanlah hamba-Mu ini. Biarlah setiap kata demi kata Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami membuka hati kami membuka pikiran kami membuka telinga kami, berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengarkan isi hati Tuhan, dan setiap umat-Mu yang akan mendengarkan isi hati Tuhan, kami membuka hati kami, pikiran kami, telinga kami, berbicaralah Tuhan. Baik kami yang di rumah sedang online, Tuhan urapi umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan, yang sedang susah hatinya Tuhan hiburkan. Hamba percaya Tuhan, kuasa Tuhan sajalah yang bekerja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, hari ini tadi Pak Juanda sudah WA-an dari tadi ya. Katanya jalan menuju Pondok Chandra ditutup. Jadi dia bingung, Saudara, dia dari Sidoarjo ya. Pelayanan dari Sidoarjo. Jalannya katanya ditutup. Jadi dia fotokan saya, jalan mana Pak? Saya bingung ya, tanya-tanya orang, dia bilang saya bingung. Jadi minta maaf hari ini nggak bisa melayani karena kalau nunggu lagi bisa 10 menit lagi. Jadi sudah 20 menit lebih kita nungguin ya. Sudah 20 menit. Masih bingung jalan apa nggak tahu. Ya, haleluya. Jadi siap tidak siap harus siap ya kan? Saya harus menyampaikan isi hati Tuhan, saudaraku ya. Kita buka sama-sama Lukas pasal 18 ayat pertama sampai ke 8. Saya akan ulang kemarin hari Minggu. Hari Rabu, saudaraku ya. Rabu kemarin tentang berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Berdoalah senantiasa. Hari-hari ini kita semua perlu untuk berdoa. Amin. Perlu untuk berdoa. Karena masalah persoalan itu tiba-tiba datang, gak ada yang tahu. Belajarnya perlu setiap hari. Saudara dan saya harus terus belajar akan hidup ini. Belajarnya setiap hari, ujiannya karena tiba-tiba datang. Ketika ujian itu datang, saudara siap tidak siap, saudara harus siap dan harus mau. Maka itu saudaraku, ayo kita akan belajar hari ini firman Tuhan supaya kita jangan pernah lupa untuk berdoa. Ya, hari-hari ini saya lihat dalam bulan ini ada saja masalah ya. Jemaat yang terjadi itu ada-ada aja. Pak Artono kemarin baru selesai operasi, saudaraku ya. Kakinya operasi karena jatuh kepleset. Karena waktu jatuh itu seharusnya langsung operasi. Karena beliaunya minum obat pengencer darah, jadi harus ditunda. Nah, nundanya cukup lama, mungkin semingguan ya. Ditundanya itu semingguan. Apa yang terjadi? Akhirnya tambah parah. Tulangnya yang patah 2 itu tambah parah sampai katanya sih, kata Pak Hartono cerita tulangnya sampai lengket-lengket. Jadi tambah berat, saudaraku. Besi operasi. Kemarin tanya dokter, berapa bulan Pak? Dokter, 2 bulan tidak boleh napak. Wow, Tuhan ya. Yang tahun lalu Natal, saya ingat Natal beliaunya operasi bypass jantung. Tahun ini Natal, aduh jangan sampai nggak bisa datang lagi, kasihan juga ya kan. Saudaraku ya, kalau nggak datang lagi Natal, lagi berjuang, lagi berusaha. Dan Tuhan itu luar biasa, ketika beliau telepon saya kemarin butuh tongkat itu loh saudaraku, yang kiri kanan 2. Dia mau pinjam saya 1, enggak ada. Yang 1 saya juga enggak tahu dipinjam siapa, belum dikembalikan, enggak tahu. Yang 2 ini sudah dikembalikan. Jadi saya enggak tahu taruh di mana, saya cari sampai di gudang, akhirnya ketemu. Puji Tuhan, 2 krek ini langsung saya bersihin, saya bawa. Beliau langsung pulang dari rumah sakit, langsung pakai itu saudaraku. Nah, lagi latihan jalan pakai tongkat. Ya. Nah, minggu lalunya
Nggak ada apa-apa, Pak Richard mau cuci mobil, sama kepreset. Ya, cuci mobil kepreset, apa yang terjadi? Kepala bocor. Kepalanya bocor, aku langsung dijahit. Tapi Tuhan itu tetap tolong. Waktu bocor, ketatap paving. Tapi tidak ada yang patah tulang. Puji Tuhan, waktu di foto, di ronsen, dia bilang hanya bocor aja kepalanya. Tapi tidak apa-apa. Ya puji Tuhan, Tuhan itu baik. Ya. Nah saya baru dapat berita kemarin. Saya kaget. Baru nanti siang atau malam saya akan kunjungi. Bu Lilis keserempet sepeda motor, delosor. Dengannya gitu. Tapi luar biasa, suami dan anaknya tetap hadir hari ini. Ya, yang kemarin Yunis tetap ibadah yud. Saya percaya itu luar biasa. Tuhan tuh perhitungkan. Bu Lilis jatuh delosor sampai jahitan, bibirnya nggak tahu dijahit berapa, yang benar 4 atau berapa gitu. Oh ini ya, alisnya dijahit. Katanya sih sebetulnya bibirnya bisa habis karena delosor mencium aspal. Aspal yang delosor, tapi Tuhan itu tolong, enggak apa-apa akhirnya. Ya itulah saudaraku, Tuhan itu selalu tolong. Saya lihat Bu Lilis ini, Pak Aseng, suka berdoa. Kalau setiap malam doa, terus doa. Enggak pernah enggak loh, doa. Ya, Minggu rajin ibadah. Pak Hartono juga begitu, rajin. Tapi kenapa ya kok tiba-tiba ada masalah? Apa Tuhan itu jahat? Tuhan itu enggak tahu. Harusnya kan Tuhan tahu. Ayo coba kita sama-sama belajar Alkitab kita hari ini. Lukas pasal 18 ayat pertama sampai ke 8. Kenapa kita ini perlu berdoa setiap hari? Kita perlu berjaga-jaga ya. Lukas 18 ayat pertama sampai ke 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus apa? Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saya akan bahas ayat demi ayat aja, saudaraku ya. Jadi kita akan belajar hari ini dari perumpamaan Yesus. Apa yang kita dapat dari perumpamaan ini? Yesus menegaskan kepada murid-muridnya pada waktu itu untuk apa? Selalu berdoa. Dikatakan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kata selalu di situ memakai kata pantote, artinya senantiasa, sepanjang waktu. Kita ini perlu berdoa setiap hari, setiap saat tanpa putus. Karena di luar kita itu ada banyak masalah. Iblis senantiasa hendak menjatuhkan kita. Makanya Alkitab katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu siapa? Iblis seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum menantikan orang yang dapat ditelannya. Kita enggak tahu apa yang terjadi, tapi Tuhan itu Maha tahu. Mungkin kita ceroboh, mungkin kita lengah, mungkin kita ada celah. Tapi ketika engkau berdoa, engkau masuk dalam perlindungan Tuhan, disitulah perlindungan Tuhan menjadi sempurna. Amin. Enggak ada yang tahu, saudaraku. Saya punya teman tahun lalu ketika saya pelayanan di sebuah persekutuan doa di Kenjeran. Saya ingat itu. Dia cerita karena baru kejadian. Dia punya teman lagi belanja di pasar. Di pasar loh. Taci-taci ketemu taci. Jadi podo taci saudaraku. Ternyata si taci itu jago hipnotis. Dihipnotislah dia. Ketika dihipnotis bisa dibawa ke rumahnya. Ke rumahnya taci itu yang dihipnotis. Wah, so akrab, saudara, akrab. Satpam sudah curiga. Kenapa kok curiga? Karena barang-barangnya, televisi, apapun dibawa ke mobilnya. Ke mobil tamu itu. Satpam saya tanya, lo pindahan tak bu? Itu kan. Wah, cerita-cerita, orang pikir kok akrab. Ya enggak mungkin maling mencuri. Orang dipersilakan. Diambil semuanya.
Begitu itu pulang, tidak lama kemudian dia sadar, nangis-nangis. Ternyata dia baru dihipnotis. Gimana saudaraku? Kuasa Tuhan sama kuasa hipnotis lebih besar mana? Kuasa Tuhan. Tapi kalau saudara banyak beban, banyak masalah, ngelamun, pikiran kosong, bisa masuk enggak? Masuk. Bisa masuk. Maka itu jagai hatimu, jagai pikiranmu, jagai apa? Perasaanmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, doa itu kekuatan kita. Maka itu selama pandemi, sejak tahun 2020 ya, lalu kita adakan doa setiap hari. Biasanya doanya dulu awal start pandemi, jam berapa? Masih ingat? Jam 10. Jam 10 awal pandemi banyak Mas Ian. Karena apa? Semuanya pada takut mati. Jadi dekat sama Tuhan jam 10 loh. Selesai setengah 11, bahkan bisa setengah 11 lebih. Sekarang ini loh diajukan jam berapa? Jam 9, selesai jam setengah 10, nggak boleh lebih. Sudah setengah 10, yang khotbah itu yang bawa renungan kadang lebih ya kita tegur. Jangan lebih, tujuannya apa? Supaya mendisiplin diri. Saudara ndak sampai kelebihan waktu, saudara nanti ngantuk, istirahat, butuh istirahat, istirahat, kan gitu kan. Jadi jam 9 selesai setengah 10. Dan itu Zoom, kita itu istilahnya abonemen, bayar saudaraku. Tujuannya apa? Supaya berdoa. Disitulah kita sama-sama belajar. Firman Tuhan bicara apa ya? Tuhan tuh ngomong apa? Jangan saudara lihat, sing khotbah sapa iki? Walah arek cilik, arek winginane ya. Nathan khotbah, lumayan loh. Seva ya kan, ini anak-anak muda. Jangan saudara pikir gini, arek cilik sik winginane kok. Aduh maaf kata ya, jangan sombong-sombong. Siapapun Tuhan bisa pakai untuk berbicara buat kita. Amin. Anak kecil pun Tuhan bisa pakai. Makanya jangan sombong. Saya pun siapapun yang khotbah saya dengar saudaraku. Saya bisa melihat anak saya maju, saya senang. Anak-anak muda maju, saya senang. Tahu dari mana? Ketika mereka menyampaikan isi hati Tuhan, firman Tuhan, nyambung. Nyambung enggak? Nyambung mereka. Kalau enggak nyambung, kelihatan. Makanya Yesus menegaskan, berdoalah senantiasa. Ingat ada 2 kata dalam bahasa Yunani. Ini luar biasa, dengan kata sabar. Ya, 2 kata sabar itu dalam bahasa Yunani memakai kata hupomone dan hupomeno. Kalau bahasa Indonesia sabar ya sabar, katakannya sama sabar. Tapi kalau dalam bahasa Yunani, hupomeno itu sabar, yang punya arti di dalamnya tekun. Sabar, tekun. Ya, tapi kalau hupomone itu luar biasa. Bukan hanya sabar, tapi naik level, tabah. Katakan sama-sama, tabah. Amin. Tabah. Memiliki makna hupomone itu memiliki makna bertahan untuk bertahan. Itu tabah. Kamu mesti bertahan. Untuk apa? Untuk bertahan. Nah doa ini membuat kita ini bisa bertahan. Untuk bertahan. Setiap kita punya kelemahan, punya kekurangan, Tuhan itu tahu kok. Saya pun juga punya kelemahan, punya kekurangan. Istri saya punya kelemahan, punya kekurangan. Tapi ketika berdoa, ketika kita melekat menyatu sama Tuhan, Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Tuhanlah yang memberikan penghiburan. Amin. Wow, hari-hari ini saya ini terasa, Tuhan lagi membentuk saya. Sampai saya ini harus berserah 100% sama Tuhan. Wes, gak boleh mangkel sama orang. Sakit hati gak boleh, gitu kan. Gak boleh kecewa, gak boleh khawatir, gak boleh kepikiran apapun. Sampai begitu, Saudara. Soalnya saya melihat, wah kok gejolaknya kok cepat, Saudara. Ini saya lagi dibentuk Tuhan, lagi dilatih. Saudara pun juga. Ini saya sharing saudaraku ya. Kalau istri saya ini kan kuat, hebat, saya bersyukur.
Tapi kalau dia ngelihat saya terus, dia juga sedih, saya bisa sedih. Karena apa? Saya kalau kepikiran mikir gini, waduh, langsung apa yang terjadi? Perut saya ada gangguan langsung. Mual, enggak enak, saya sampai heran. Capek loh, aku enggak enak ya. Dari saya kecil itu suka begitu saya. Kecil. Setiap ada masalah, persoalan, aduh kok gini ya. Tapi Tuhan itu selamatkan, Tuhan itu tolong. Sudah lewat, sudah sembuh, seger. Tiba-tiba kecentok, gitu lagi. Saya selalu ke situ. Tapi kalau untuk nafas, lancar jaya. Nggak pernah sesek-sesek saya. Ya, nafas lancar. Kalau istri saya lain. Dia kendalanya asmanya, sesek. Saya sampai ada Tuhan, tolong. Makanya dikasih Tuhan sama dia, dikasih Tuhan apa? Untuk belajar yoga itu. Jadi ketika saudara yoga jangan alergi ya, pikirannya yoga, wah nanti ini menyembah dewa ini. Wah enggak benar, enggak ya. Dia dalami, dia lihat justru banyak nolong orang. Orang yang enggak bisa boyoknya, enggak bisa gini lagi, enggak bisa berlutut kakinya, banyak yang sembuh. Bisa pulih kembali. Termasuk saya. Ini tulang belakang saya sudah enak saya. Diajarin sama dia stretchingnya bagaimana, latihannya gimana. Itu enggak bisa begini, dengan doa saja dan puasa kamu pasti sembuh. Saudara berdoa tujuannya mendapat instruksi dari Tuhan. Tuhan bicara apa? Betul ya? Lalu saudara kerjakan instruksinya Tuhan. Saya juga berjuang, berdoa waktu tulang belakang saya remuk, ini tulang ke-21, saudaraku, ini remuk saya. Ini kalau duduk kelamaan bangun sakit, bangunnya sampai, waduh, sakit gak enak. Tidur kelamaan juga sakit bangun, berdiri kelamaan juga gak enak, sakit. Saya gak bisa cuma berdoa, Tuhan sembuhkan, aku percaya sembuhkan. Lalu Tuhan bilang, olahraga. Terus saya males, Tuhan olahraga, tidur-tiduran aja. Sembuh enggak? Enggak bisa sembuh. Ada bagian Tuhan pasti menyembuhkan saudara. Bagian saudara apa? Lakukan instruksinya Tuhan. Lakukan perintahnya Tuhan. Amin. Itu saudaraku. Firman Tuhan ajarin kita semuanya, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara-perkara yang sedap didengar, manis didengar, ya kan? Yang disebut kebajikan. Itu semuanya dipikirkan, jangan yang dipikirkan sampah-sampah, jangan yang dipikirkan itu yang pahit-pahit, jangan. Yang baik-baik, itu untuk apa? Menyehatkan jiwamu. Menguatkan rohmu. Kan firman Tuhan katakan begitu ya? Nah ini saya lagi dilatih Tuhan untuk berpikir yang baik, berpikir yang positif. Dasarnya saya ini dulu orangnya suka mikir, ya, pemikir. Saya dulu paling bangga dengan sifat saya, melankolis, perfeksionis. Tapi ketika saya menjalani hidup, saya sadar Tuhan, ubahkan aku yang melankolis menjadi sanguinis gitu. Suka guyon, bergurau. Tuhan tolong, mau enggak berubah? Tergantung saya. Mau enggak kumpul sama orang? Betul ya? Kalau dulu saya melankolis, perfeksionis, gak bisa kumpul-kumpul sama orang. Makanya kalau hari ini saya bisa jadi gembala 18 tahun ini, mujizat Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Saya ini orangnya perfeksionis, maunya sempurna. Makanya jadi gembala ini repot, jam miring titik tak lurus no. Ya. Nanti ada yang gak benar kursi miring tak luruskan. Gak bisa saya. Menceng-menceng di jarno bludus ya, nggak bisa. Tapi ketika lihat orang kok di jarno sih, lihat apa sih? Kalau dulu orang nggak punya perasaan ya. Orang ini kok nggak peduli sama orang. Orang ini mengana hati nuraninya. Dulu saya begitu. Kayak yo. Begitu saya diproses Tuhan, dibentuk Tuhan, saya sadar saya nggak bisa merubah orang, saya nggak bisa merubah seluruh jemaat, betul? Tapi yang bisa saya harus rubah adalah diri saya sendiri. Ngapain saya mangkel sama orang? Ngapain saya mesti sakit hati sama orang? Kalau orang itu cuek, kalau orang itu enggak tanggung jawab, kalau orang itu enggak punya kepribadian karakter yang benar, ngapain?
saya sampai sedih, saya sampai aduh mangkel-mangkel. Bodoh saya ini kan gitu kan. Saya sadar, jadi apa? Saya cuma bisa berdoa, Tuhan, Engkaulah kuatku, Engkaulah kekuatanku. Kalau sudah tidak bisa apa-apa, cuma nyanyinya begini. Aku berserah. Itu aja. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Kita hanya bisa berserah. Makanya ketika engkau berdoa sama Tuhan, jangan hanya doa lapor, tapi pujian penyembahan itu wajib. Amin. Itu nomor 1. Nyembah Tuhan. Maka ketika engkau menyembah Tuhan, Tuhan bicara. Tuhan kasih engkau kekuatan. Ingat Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 dikatakan, kalau orang benar itu berdoa, di sana dikatakan, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kata doa orang benar di situ memakai kata dikaios, saudara. Dikaios itu artinya apa? Orang yang punya ketulusan hati, tulus hati, jujur, itu doa orang benar. Jadi ketika saudara doa, cek tulus enggak? Hatimu tulus enggak? Jujur enggak? Jangan sampai doa karena enggak mau kalah sama orang. Tuhan, onggoku mobil baru Tuhan. Dilihat mobil apa? Expander. Expander Tuhan. Berkati aku Tuhan, tolong Tuhan. Mosok nama Tuhan dipermalukan Tuhan. Berkati aku. Kira-kira saudara minta apa doanya terus? Tonggomu expander, saudara minta apa? Pajero, ya. Jobun jero. Kira-kira saudaraku, kalau saudara doanya karena enggak mau kalah sama tetangga, itu doa orang jujur apa enggak? Doa orang yang tulus enggak? Enggak tulus. Saya percaya, nanti sama Tuhan enggak dikasih Pajero, dikasih pick up sama Tuhan. Supaya apa? Diproses pribadimu itu loh supaya enggak sombong. Dirimu itu loh supaya enggak angkuh. Ya toh? Enggak mau kalah buat apa? Hidup ini bukan untuk persaingan. Makanya dikatakan ayat ini ya, luar biasa saudaraku, Yakobus 5 ayat 16, itu ada kata kuasa di sana. Itu bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kuasa di sana memakai kata energio. Energio itu artinya apa? Kuasa itu akan bekerja sesuai dengan bidangmu. Jadi ketika saudara berdoa, engkau mesti tahu bidangmu itu apa. Keahlianmu apa, talentamu itu apa yang Tuhan kasih. Nah, doalah di situ. Jangan iri sama orang, saudaraku. Ya, maaf kata ini, saudara tidak bisa nyanyi, nyanyinya fales-fales. Saudara doa, Tuhan urapi aku Tuhan, tolong supaya nyanyi, suaraku bagus. Padahal saudara itu bukan dek nyanyi pinternya. Saudara itu pinternya itu di mana? Misalkan khotbah. Misalkan saudara pinter di musik, ya di dalemi khotbah saudara, dalemi musik saudara. Ya, jangan terus tidak mau kalah, itu soalnya pinter nyanyi Tuhan, aku rapi Tuhan, jangan itu. Jadi kuasa itu akan nyata, energi itu akan nyata ketika engkau berdoa dalam posisi yang tepat. Kalau engkau iri sama orang nggak bisa. Orang lain buka pedagang kaki lima, misalkan buka ayam penyet, tempe penyet, wah sambelnya enak mantep. Saudara tiru-tiru, buka ayam penyet, sana ayam penyet, tempe goreng, ayam, saudara sampai apa? Sapi penyet. Karena enggak mau kalah. Aku mau buat beda, sapi penyet, wah, kambing penyet, wah. Begitu orang makan, maaf kata ini, munek-munek apa muntah. Sambelnya kok rasanya aneh. Tapi aku percaya Tuhan akan urapi aku, Tuhan urapi aku supaya aku bisa Tuhan. Loh bukan bidangnya. Paham? Bukan bidangnya. Makanya saudara mesti tahu. Bidangnya itu saudara di mana. Ada yang bidang marketing, pinter kalau ngomong itu orang itu sampai terpesona. Dan pasti beli barangnya. Itu marketing talentanya. Sampai saya punya teman itu karena kasihan. Ini parfum ini bagus Pak, ini parfum ini luar biasa. Bapak kalau pakai ini parfum ini 8 jam tidak hilang. Oh iya, berapa harganya? 200.000 Pak.
murah, saya kasih bonus, saya kasih diskon sama bapak murah. 200.000, lihat ini aku pakai ini. Nggak hilang-hilang baunya. Begitu saya beli, saya pakai, saudaraku. Itu saya masih SMP. Saya kan sepeda sekolah, sepedaan. Sampai di sekolah, ambunnya kok hilang ya? Hilang. Minggu depan ketemu teman saya. Loh katanya parfummu enak 8 jam. Oh, apa sampai sekolah hilang parfummu? Loh, seta, makainya gimana? Ya tak pakai, langsung berangkat. Loh, waktu sepedaan pakai jaket enggak? Ya enggak pakai jaket, ya habis di jalan. Itu marketing, kalau ngomong kan pinter. Hati-hati, katanya habis di jalan. Caranya kalau pakai itu langsung pakai jaket. Nah terus tadi di kelas, di kelas dibuka. Dibuka, setelah itu kalau keluar pakai jaket lagi. Susah kalau ngomong sama marketing kayak gini kan. Inilah hidup ini seperti ini saudaraku. Lalu saudara berkata begini, kurang ajar aku ditipu. Makanya ketika saudara mau beli parfum, mau beli apapun, jangan lupa berdoa. Harusnya begitu doa, Tuhan beli enggak Tuhan? Tanya, jangan karena rayuan gombal saudaraku ya. Nurut aja, ya, waduh enggak. Lalu yang kedua dikatakan apa itu yang kedua? Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata apa? Belalah hakku terhadap lawanku. Seorang janda ini ternyata keras kepala di dalam meminta pembelaan kepada hakim. Dan hakim adalah hakim yang tidak takut akan Tuhan. Dan tidak pernah peduli sama manusia. Sama orang itu dia tidak peduli. Hakim ini. Ketemu sama janda juga keras kepala. Ngotot terus saudaraku. Ayo belaan hakku, tolong hakim. Itu yang terjadi begitu. Maka itu saya simpulkan yang kedua, ketika engkau berdoa, perumpamaan ini Yesus mau menekankan kita, ketika engkau berdoa, jangan putus asa, tetaplah punya semangat. Amin. Jangan mudah give up, menyerah, jangan. Mbok Tuhan gak ngurus, jangan. Doa terus, jangan putus asa, doa. Nanti waktu Tuhan itu akan terjadi. Amin. Saya pun juga doa terus, Tuhan doa, aku minta Tuhan supaya mentalku ini, jiwaku ini, mentalku mental baja. Kuat Tuhan. Dia Pak No, kuat Tuhan. Makanya Tuhan itu tahu ya. Jembatan Waktu Mujizat ini sudah 100 lebih. Terus hilang, gak jadi. Hampir 150 mau 200, ono ae, ya. Saya sadar, karena saya belum kuat ini mentalnya. Bayangkan saudaraku ya, kalau 400, 500, terus jemaat ini kan aneh-aneh ya. Jemaat ini aneh-aneh. Ada yang sedikit-sedikit lapor. Nanti WA terus, telepon. Dilayani enggak? Dilayani. Kalau dilayani, wah awas ini pendeta poi. Sombong di WA gak baca, di telepon enggak ngangkat. Salah ya. Ada yang jemaat gak mau telepon, gak mau wadul, gak pernah tanya. Begitu sudah lewat, masa Bapak enggak tahu? Loh, apa aku ini sakti? Loh saya enggak tahu kalau enggak ada yang memberi. Enggak ada yang beritahu, enggak tahu saudaraku. Masa Bapak enggak tahu? Loh saya ini sudah lama kejadian gini. Loh Bapak masa enggak tahu? Loh saya ini taunya kalau Anda enggak pernah datang, itu saya tanya kenapa. Ya, lalu ada yang nunggu, ngetes akhirnya. Kalau datang aku Bapak ditelepon Pak Gembala. Aduh soro, kadang lali saya, enggak telepon. Loh saya sudah lama enggak ke gereja, Bapak enggak telepon, Bapak enggak peduli sama saya. Bapak itu pilih kasih. Masya Allah ya. Gimana saya? Cuma bisa Tuhan berikan hambamu kekuatan. Repot saya. Makanya di gereja ini saya nggak buat tim kunjungan. Karena apa? Kalau dikasih tim kunjungan, sebetulnya saya senang kalau ada tim kunjungan itu membantu, betul. Dibantu ya. Cuman yang kejadian nanti kalau ada tim kunjungan, begitu yang ini curhat cerita semua, curhatnya sampai keluar. Begitu sampai di luar, loh, ini disebar-sebar no. Sing disalahno siapa saudaraku?
Gak gembalane tok gerejane iki gereja apa iki? Aku ngene wis disebar-sebarno. Makanya akhirnya tidak pakai tim-tim kunjungan. Sing keliling sapa? Pendetane dhewe sing keliling. Jadi saya keliling, kadang tak kelilingi, tak datangi. Sing suwe gak didatangi, ngambul ngamuk. Repot. Kadang-kadang saya mikir, apa perlu Zoom kabeh ta? Wong doa jam 9 setiap doa Zoom lo jarang sing kumpul Zoom to. Yang kumpul ya cuman itu, 21, 23. Kadang turun 19, naik 21, 23. Ya mesti tok. Sing lain nih sibuk Pak, banyak kerjaan dikira sampean tok ta sing sibuk, sing lain nganggur. Oh, Pak Pendeta lek ngomong ngono cek enake rek sampean tok lho. Loh, memang jujur coba kita ini berpikir ya. Yang sibuk itu apakah Anda saja? Semua pasti sibuk, ya kan? Semua itu juga pasti berjuang. Apalagi saya kalau lihat ya, jemaat-jemaat yang setia ini, saya percaya itu Tuhan tuh perhitungkan. Saudara kalau tidak percaya, saudara bisa lihat itu, yang rapuh, rajin ibadah, itu mereka tanya, nganggur ya? Kok bisa ibadah di Rabu ya? Enggak, mereka pulang kerja loh. Pulang kerja enggak sampai di rumah, enggak mandi, belum mandi. Pulang kerja langsung naik Grab ke gereja. Dari gereja naik Grab pulang lagi, nanti pulang ke rumah naik Grab lagi. Boros ya, wis pemborosan, kesel, capek. Tapi saya lihat itu pemeliharaan, penyertaan Tuhan itu dahsyat dalam hidupnya. Jangan saudara berkata begini, capek aku nang gereja Rabu, kesel. Aduh, ndak sampean tok sing capek. Kalau saudara membangun diri sendiri tidak ada semangat, bagaimana kita punya daya juang? Amin. Ini anak saya dua nih, sampai kasihan saya nih. Tambah kuru sampean. Karena apa? Ini mulai pagi Gabriel pulang sampai malam. SMA ini padat. Dia pulang sampai malam, pulang sampai tepar-tepar, udah kesel. Tak belikan susu, minum susu. Nah. Capek, bukan saya gini, sakno ya capek ya, yus kamu tidur gak usah pelayanan, ndak apa-apa, tak cari pengganti sing lain. Oke, saya nggak mau begitu. Karena saya pun dididik Tuhan, diproses Tuhan, mulai saya umur 10 tahun. Saya 13 tahun melayani Tuhan seluruh ibadah, setiap hari saya pasti ke gereja. Pelayanan loh, setiap malam. Kalau ndak percaya itu tanya sama saudara adik-adik saya di belakang. Saya umur 13 tahun setiap hari saya. SMP, SMA sampai mahasiswa namanya dulu THB ya kan, dulu kan tes hasil apa itu THB gue. Hasil belajar sampai lupa ya. Saudara masih ingat ya? Terus UTS, UAS, tanah saya terus datang. Pelayanan, terus ujian itu terus enggak pernah off pelayanan, maju terus. Makanya Tuhan tuh lihat hati saya. Oh, modelnya David itu begini. Hari ini saya dapat upah dari Tuhan. Saya buka persekutuan doa dari rumah sampai saya jadi gembala. Saya nggak pernah susah, soro-soro sampai angkat-angkat alat. Siap ibadah angkat-angkat alat. Sewa tempat, nggak pernah saya. Itu upah dari Tuhan. Sudah ngalami itu, lihat toh. Di Purniaga 10 tahun, 11 tahun dipinjemi tok. Listrik nggak pernah bayar. Dibayarin sama perusahaan di situ. Cuman bayar air aja. Air juga enggak bayar sih. Cuman telepon. Air enggak bayar. Alat musik semuanya sistem nemplek kabeh di situ. Enggak pernah bongkar pasang. Dari sana pindah ke sini juga enggak pernah bongkar pasang. Saya percaya itu pemeliharaan Tuhan. Tuhan melihat, oh ini hambaku yang setia. Amin. Dengan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Makanya saya lihat jemaat yang hari Rabu ya cuman itu wah militan loh. Saya bersyukur tuh, militan saudaraku. Mereka tetap setia, saya berdoa. Biarlah kita ini semuanya sadar, kita ini semua butuh Tuhan. Amin. Saudara kalau tidak ke gereja, saudara pulang di rumah sumpek podo sumpek. Bangun ya sumpek terus, tapi kalau saudara ke gereja, saudara ketemu Tuhan, saudara dapat kekuatan dari Tuhan. Sumpekmu bisa hilang. Saudara. Jadi kalau kita punya iman itu tidak cukup cuma iman tok.
percaya. Enggak, tapi percaya harus bertindak, berbuat. Itu Yakobus pasal 2 ayat yang ke-14 sampai 17 saya akan bacakan. Apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian atau kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Perhatikan 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati, iman yang kosong. Iman itu perlu perbuatan, iman itu perlu tindakan nyata. Amin. Itu orang yang beriman, percaya sama Tuhan. Saya sekalipun badan kurang sehat, saya tetap berangkat ke desa. Saya percaya karena Tuhan selalu memberikan saya pertolongan, tidak pernah terlambat. Itu saya percaya. Itu iman. Tapi ketika saya pelayanan ke desa, enggak, aku gak enak. Karena urusan perutku kalau pagi itu enggak enak aku. Nanti kalau ke belakang le opo. Saudara tahu ya, kalau di desa itu ngeri ya aku. Itu sampai kadang di atas gunung, pegunungan, itu makadam gitu. Kalau sepatu itu nemplek kabeh sudah sampai dilepas sepatu. Nyeker. Sampai di sana perut lagi enggak enak, aduh sakit Tuhan. Sampai mana toilet ada toilet. Toilet enggak ada, Pak. Waduh, toilet tidak ono. Tempatnya untuk, maaf kata, pipisnya bisa, klosetnya enggak ada. Nanti kadang klosetnya ada, kita ini mau jongkok, saya ini kan tinggi ya. Jongkok mek cilik. Enggak bisa. Ini mau ngambil air keram ini kaki, sudah pakai dasian. Apa pakai, ini lengan panjang. Bayang no, saudaraku. Kadang-kala di WC itu, WC semua lengkap, cantelannya gak ono. Aduh Tuhan, udah enggak ngalami ya gue. Sampai kadang-kala pernah, ini celana semua saya taruh di sini. Itu kalau di video kan lucu mungkin ya. Tapi sing ngalami gue saudaraku. Aduh Tuhan, repot tapi betul Tuhan itu enggak pernah terlambat. Selalu Tuhan itu tolong. Saya gini, Tuhan puji Tuhan kalau udah beres itu, puji Tuhan. Nanti jam kedua, pertama kali saya lihat apa? Ada ndak WC-nya kamu? Betul, gak ada. Nanti kadang ada, gondok pintu nih. Gak ada pintunya. Aduh, le apa ya? Kadang-kala sampai berpikir, seandainya kantong ajaibnya Doraemon itu bisa aku bawa, enak ya. Butuh pintu, cuing keluar pintu. Butuh cantelan, keluar cantelan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu iman. Di sini iman itu apa? Katanya memakai kata dalam bahasa aslinya memakai kata pistis, bukan pisteo. Kalau pisteo itu iman besar, iman yang sudah bertumbuh. Tapi kalau iman pistis itu iman seperti biji sesawi yang kecil. Ini kemarin saya bawa, nah hari ini saya bawa. Saya percaya hari ini kehendak Tuhan untuk kita semuanya, ya. Walaupun Pak Juanda tiba-tiba tidak bisa. Biasanya selama belasan tahun melayani tempat ini tidak pernah Pak Juanda batal. Baru kali ini. Kalau saudara lihat, ini saya dapat waktu pertama kali saya ke Israel. Ini dari museum, saudaraku ya. Ini dari museum benda-benda Alkitab di Yerusalem. Kalau saudara lihat, biji sesawi itu sekecil ini. Ini, yang ini loh, seperti titik-titik ini. Nanti saya bawa keliling ya, nanti sampai sini kembalikan ya. Jangan terus hilang, enggak tahu Tuhan. Enggak tahu Pak ini lenyap kemana, enggak ya. Jadi beda dengan yang dikasih kalau saudara berangkat ke Israel. Itu ini biji sesawi. Biji sesawi ini mainan kecil-kecil, terlalu besar. Ini yang asli. Ini saya simpen terus aku. Ini kalau saudara pegang, ini tembus sampai belakang. Terasa gerenjel. Karena ini asli, biji sesawi itu kecilnya seperti itu. Bisa salah. Yang kemarin sudah lihat ya bisa lebih cepat ya. Jangan dilihat tok, dipegang saudaraku. Lihat dilihat tok walah titik-titik gitu kan kayak spidol. Dipegang. Itu biji sesawi ya. Alkitab katakan sekecil itu kalau dia tumbuh orang bisa bernaung di bawahnya. Betul? Orang bisa bernaung di bawahnya. Nah, Tuhan itu mau kita itu punya iman seperti itu, iman yang hidup.
bukan iman yang mati. Jadi iman yang hidup, ketika dia percaya, dia harus bergerak. Ketika dia percaya, dia harus melangkah. Wow, sudah jam 11:30, saudaraku. Ini masih diteruskan apa stop ya? Terus ya, enggak apa-apa ya? Karena tadi tunggu-tungguan. Alkitab mengatakan, sebab itu dalam Amsal pasal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi dalam masa kesesakan apapun, jangan biarkan hatimu itu tawar. Tapi engkau harus jaga, aku harus tetap semangat, aku harus tetap kuat. Amin. Gitu saudaraku. Lalu yang ketiga saya akan lanjut aja. Ayat yang ke-7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan apakah adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi singkat ceritanya, janda ini yang terus berseru-seru kepada hakim yang jahat, akhirnya ditolong. Karena hakim ini berkata, ini suwe-suwe ngerepoti aku. Ngerepoti, sudah wis tak tolong tak tolong, dikabulkan. Makanya Alkitab katakan, mintalah maka kamu akan mendapat. Matius 7 ayat yang ke-7. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Belum dibuka, ketok terus. Carilah engkau akan mendapat. Belum dapat, cari terus. Amin. Engkau belum sukses, cari terus sampai berhasil. Sesuai dengan bidangmu. Aku sudah ngelamaran pekerjaan sudah 12 kali, Pak. Terus cari terus. Sudah 20 kali terus, enggak apa-apa, belum apa-apa. Siapa itu? Kolonel Sanders berapa itu? 1000. 1003 kali enggak salah dia. Dia itu sampai mengedarkan resep masakannya sampai kemana-mana. Di masa pensiun akhirnya muncul yang namanya Kentucky Fried Chicken. Kolonel Sanders itu. Lamar terus kerjaan, dia terus sodorkan resep masakannya ke rumah makan, jadi hebat, luar biasa. Ini penemu lampu Thomas Alva Edison meneliti berapa kali ini? Sampai lupa saya berapa kali ini ya? Ribuan kali itu gagal. Akhirnya kolonel ini Thomas Alva Edison menemukan. Saudara jangan pernah putus asa. Amin. Haleluya. Saya terus mencari tempat untuk rumah ibadah ini, tempat rumah Tuhan ini. Ini 18 tahun ya. Saya nyari itu sudah boleh dibilang 7 tahun. 7-8 tahunan. Mulai bertumbuh saya mulai cari tanah seperti orang gila. Cari di perumahan diusir. Akhirnya cari di sawah-sawah, ditambak-tambak, tetap diusir. Untuk apa? Untuk rumah ibadah gereja. Oh gereja, gak iso nang kene, gak oleh. Kono lho. Sudah diusir pindah ke sana. Sampai dia ngomong kono. Saya ke kono. Nah. Ya, saya ke kono itu. Ditolak juga. Oh gak iso kene, gak oleh. Merono. Ya nang merono akhirnya. Tapi Tuhan perhitungkan. Justru awal mula saya itu kepingin di sini ya. Tapi karena di Pondok Chandra larang, mahal. Ya, tapi dengar baik. Memang kalau orang tidak ada uang itu mahal. 10.000 pun mahal. 5.000 mahal. Tapi kalau ada uang 10.000 murah. 100.000 murah. Piro sih? 1.000 murah. Ya. Duit akeh, ya toh? Lihat, karena saya punya iman cuma percaya saja sama Tuhan, percaya saya melangkah. Akhirnya toh Tuhan tuntun sampai tempat ini. Di luar pikiran saya. 40 juta terkumpul. Berapa tahun itu? 5 tahun. Gereja Narwasti Mujizat nabung. Dari persembahan 20 juta awalnya. Nabung jadi 4 tahun 20 juta jadi 40 juta. Tapi kasih karunia Tuhan menyertai saudaraku. Dari 40 juta bisa jadi tempat ini.
karena kuasa Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, amin. Jadi yang ketiga, ketika saudara berdoa, berdoalah dengan iman, yakin, sungguh-sungguh walaupun imanmu kecil, seperti biji sesawi. Gak apa-apa. Tapi punya kesungguhan, punya semangat. Jangan putus asa. Amin. Haleluya. Saya menikah tahun 99. Saya pacaran lama juga waktu pacaran. Kami berdoa, tumpang tangan rumah Tuhan, berkati supaya punya rumah. Tuhan berkati. Saya ngomong sama calon istri saya dulu. Ya ini pacaran sekali, ya ini jadi istri saya. Saya bilang, pokoknya kita nanti menikah, punya rumah, baru kita punya anak. Punya rumah dulu. Begitu menikah, belum punya rumah, punya mobil ya, dikasih mobil saya. Berdoa, betul, habis punya mobil, punya rumah. Ceritanya panjang, nanti kapan saya ceritain. Itu Tuhan sendiri yang berkata. Jam 3 pagi kami tidur, saya tidur, Tuhan ngomong, hari ini kamu punya rumah. Seperti orang gila. Saya sama istri saya langsung saya keliling naik sepeda motor. Cari rumah, dipikir rumah murah. Ternyata begitu cari, cukup untuk ngontrak rumah, nggak bisa beli rumah. Berjalan bersama Tuhan itu luar biasa, amin. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari perumpamaan Yesus ini. Yang pertama apa? Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Jadi berdoa senantiasa. Yang kedua, bertindaklah antusias. Jangan cuma doa tapi tidak punya iman, tidak bertindak, tidak melangkah. Tidak jadi. Ya, melangkah. Saya beli rumah itu lagi zaman krisis moneter. Saya beli rumah itu. Dari bunga 16 ya, pertama 16% sampai 23%. Bunganya ngeri, bunga bergerak 23%. Waktu itu Tuhan bicara gini, jualan mobilmu. Saya langsung jual mobil, saya lunasi rumah sisanya ya. Begitu saya lunasi, Bank BWK itu Windu Kencana, karena sudah nggak ada lagi bank itu, langsung dilikuidasi sama pemerintah. Nggak aja. Seandainya bank itu sudah dilikuidasi, surat rumah saya hilang. Hilang udah, susah carinya. Tuhan itu luar biasa. Tuhan tolong tepat pada waktunya. Yang ketiga, ayo berdoa dengan iman. Amin. Mumpung saya belum lupa sampai di mana itu. Biji sesawinya ya. Kembalikan ke situ nanti Pak ya. Haleluya, haleluya. Yuk kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus itu baik ya. Kunci E ya. Kita naikkan lagu pujian dengan imanku kuhadapi semuanya. Nanti makasih Pak. Dengan imanku kuhadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung persoalan, gunung-gunung persoalan, gunung-gunung pencobaan. Dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa, dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung Amin. Dengan berdoa semua berlalu. Mari saudaraku, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Dengan berdoa, saya beri waktu saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Biarlah singer menaikkan lagu pujian ini, saudara berdoa kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan hidupmu, ayo berdoa, berseru kepada Tuhan. Mujizatnya tetap ada, mujizatnya tetap terjadi sampai hari ini. Ayo percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua berlalu. Kami menghargai kematian-Mu di atas kayu salib Tuhan. Inilah bukti kasih-Mu buat kami umat-Mu Tuhan.
Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau mati buat kami Tuhan. Sehingga kami yang harusnya yang tergantung di atas kayu salib, tapi Engkau gantikan dirimu buat kami. Engkau menebus kami Tuhan, supaya kami ini menjadi berharga di mata Tuhan. Engkau sudah bayar lunas dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Berkati perjamuan kudus pada siang pagi hari ini Tuhan. Berkati. Para diaken saya undang untuk maju ke depan. Layakkan hamba-Mu Tuhan yang akan melayani Tuhan dalam perjamuan kudus siang hari ini Tuhan. Berkati Tuhan hamba-hamba-Mu ini. Kami sambut Tuhan roti dan anggur ini sebagai lambang tubuh dan darah-Mu yang berpecah buat kami. Kami mengimani, kami percaya Tuhan. Ketika kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu, kami yang sakit akan menjadi sembuh. Kami yang lemah akan menjadi kuat Tuhan. Kami mengalami jalan buntu Tuhan, bukakan jalan yang baru buat kami. Terima kasih Bapa, kami percaya. Kami percaya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk kembali, saudara akan dilayani. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung persoalan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Darah-Mu Yesus, haleluya. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Sucikan kami ya Tuhan, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus. Saudara yang sudah terima roti dan anggur, bisa saya undang saya sama-sama bagi berdiri. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Saya minta maaf yang belum dibaptis, jangan ambil roti dan anggur dulu ya, karena ini sakramen perjamuan kudus. Nanti kalau sudah dibaptis baru boleh. Ya, haleluya. Karena firman Tuhan katakan begitu tegas dan jelas. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa kepada tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Oleh sebab itu, ini sakramen perjamuan kudus adalah sakramen yang penting. Saya minta maaf yang belum dibaptis, jangan dulu ambil ini. Mari kita angkat roti di atas kepala kita, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya doa kami Tuhan mendengar dan Tuhan pasti menjawab doa kami. Waktu Tuhan yang terbaik buat kami. Biar setiap kami punya iman-iman yang tumbuh menjadi dewasa ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami untuk kami senantiasa suka berdoa. Senantiasa berdoa setiap waktu. Terima kasih Bapa, terima kasih kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau Tuhan yang baik dan sangat baik. Kami percaya kami yang sakit akan menjadi sembuh Tuhan. Kami yang susah Tuhan hiburkan hati kami. Kami yang hidup kekurangan Tuhan akan berkati berlimpah. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan lagu pujian, lagu apa ya? Kita naikkan lagu pujian lebih dari pemenang. Dalam segala perkara. Kunci A ya. Sambil ini dikumpulkan ya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Lebih dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar segala yang baik dan sangat baik akan terus mengalir dalam kehidupanmu. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah anak-anak cucumu, diberkatilah kesehatanmu, bahkan diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu. Percayalah, apapun yang kau kerjakan, engkau selalu diangkat Tuhan, selalu diberkati Tuhan, selalu disertai Tuhan, menjadi berhasil. Engkau yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat malam.